Hari ini saya akan ajak kita belajar sebuah tema yaitu siapa nanghoda hidupmu? Siapa nanghoda hidupmu? Matius 6 ayat 9 dan 10 kita baca bersama-sama firman Tuhan. Matius 6, 9 dan 10, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Perhatikan 10a. Datanglah kerajaanmu. Itu yang akan kita pelajari pada pagi ini. Saya punya seorang teman yang dari Indonesia, dia pindah ke California. Sebab dapat jodoh orang California. Indonesia juga. Ya. Dan dia pindah ke sini, kemudian mulai bekerja. Nah, dia cerita dalam pekerjaannya dia sangat suka. Dia selalu kerja lembur. Orang kerja 8 jam, dia 10 jam, 12 jam. Bila perlu ada kerjaan temannya, dia ambil juga. Jadi kerja terus, bukan saja 5 hari, seminggu 7 hari. Kalau ada kerjaan lain, dia ambil. Pokoknya kerja. Di kantornya itu kerjanya melebihi semua pegawai yang lain. Sampai supervisornya bingung. Jadi suatu hari dia dipanggil supervisornya. Dia tanya teman saya ini. Dia bilang, hei kamu, saya lihat kamu itu begitu rajin. Kerja terus. Bahkan kerjaan orang lain kamu juga ambil. Pokoknya yang gak bisa kerja atau permisi kamu kerja. Kamu itu sebenarnya kurang duit. Kamu desperate butuh uang. Untuk apa punya uang banyak? Lalu teman saya bilang, enggak kok. Saya enggak butuh uang. Saya enggak desperate harus punya banyak duit di sini. Loh, tapi kenapa? Coba cerita, kenapa kamu kerja begitu banyak? Dia bilang, soalnya di rumah ada mertuaku, sebel aku ketemu dia. Nah, rupanya ini sebuah contoh menantu yang tidak cocok sama mertua. Setiap kali ketemu mertua, berantem. Jadi dia bilang, saya sebel. Lebih baik saya kerja pagi-pagi keluar, pulang malam-malam gak lihat dia. Ini contoh seorang yang gak cocok sama mertua. Mungkin mertuanya terlalu bawel, terlalu suka ngontrol, terlalu menyebalkan. Saudara punya mertua gitu gak? Permisi tanya saudara, siapa yang kendalikan hidupmu selama ini? Mertua, istri, suami, anak, orang tua, bosmu, ya. Apa? Kesenangan dunia, uang, segala sesuatu yang ada di bumi ini bisa menjadi sesuatu yang paling utama, paling penting dan mengontrol hidup kita dalam semua aspek. Permisi tanya, siapa yang mengontrol hidupmu? Dengan kata lain, siapa nanghoda hidupmu dalam kapal perjalanan di muka bumi ini? Siapa yang mengendalikan hidup kamu? Itu yang akan kita pikirkan. Ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, dia bilang, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Nah, istilah kerajaanmu di situ, kerajaan adalah basileia. Basileia itu artinya pemerintahan, kekuasaan. Jadi kerajaan di sini bukan soal wilayah, bukan sebuah lokasi, ya, bukan sebuah apalagi rakyat besar seperti Amerika ini yang mau ulang tahun ke-250. Bukan juga soal pasukan yang hebat, bukan juga soal armada perang dan lain-lain seperti konsep negara di bumi ini. Tetapi istilah kerajaan di sini adalah sebuah kekuasaan, sebuah pemerintahan. Pemerintahan siapa? Pemerintahan Allah. Datanglah kerajaanmu Bapa, pemerintahan Allah, soal kuasa Allah. Tadi di pembimbing kita membaca Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makanan,
Bukan soal minuman atau materi atau jasmani atau hal-hal yang bersifat sementara. Tetapi adalah soal apa? Kebenaran yang kekal. Soal damai sejahtera, soal sukacita dari Roh Kudus. Jadi kerajaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah sesuatu yang bernilai kekal. Paling utama, paling penting dalam hidup di bumi ini. Jadi ketika kita berdoa, Bapa di sorga datanglah kerajaan-Mu. Artinya adalah sebuah pengakuan, sebuah permohonan, supaya dalam perjalanan kita di bumi ini, kuasa Tuhan, pemerintahan Tuhan, yang mengontrol, yang memimpin setiap aspek hidup kita. Yesus berkata di Lukas 17 ayat 20-21, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Ketika Yesus muncul melayani di bumi ini, Allah yang menjadi manusia itu, ketika dia bertemu dengan orang banyak, menyembuhkan yang sakit, memberkati yang lemah dan yang lain-lain, dia berkata, kerajaan Allah sudah di tengah-tengah kamu, sudah datang. Kerajaan Allah itu sudah datang dan sekarang ada di tengah-tengah kamu. Jadi kerajaan Allah itu tidak terlepas dari kehadiran Kristus. Ketika Kristus hadir dalam hidup ini, kerajaan Allah, kuasa Allah, pemerintahan Allah hadir sebab dia membawa kerajaan Allah dan dirinya adalah kerajaan Allah. Jadi kalau kita berdoa, Bapa datanglah kerajaan Allah. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, itu artinya memohon Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja itu menjadi penguasa, menjadi pemimpin, menjadi nakoda di dalam perjalanan hidup kita di bumi ini. Nah, saudara mungkin bertanya, Pak, langkah konkretnya apa? Tahu sih, Kristus adalah yang utama menjadi pemimpin hidupku, mengontrol hidupku, mengendalikan hidupku, tapi apa langkah konkretnya? Yang pertama, bertobat dan beriman pada Kristus. Itu artinya menjadikan Kristus sebagai nakoda, pemimpin dalam hidupmu. Dalam Markus 1 ayat 15, Yesus pernah berkata, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Kristus. Ini makna yang pertama. Artinya mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya penebus dosa. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan dosa. Dan satu-satunya Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah dalam hidup ini. Tidak heran ketika Rasul Paulus bertobat, dia menuliskan Roma 10 ayat 10. Barang siapa yang mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Kristus sudah mati dan bangkit bagi dia, dia akan diselamatkan. Itu saudaraku Injil. Itu kabar baik. Itu pemerintahan Allah dan kuasa Allah yang maha besar, yang melampaui apapun di muka bumi ini. Ketika engkau tahu dosamu diampuni. Besar dan kecil, sadar tidak sadar, semua dosamu dibayar oleh Kristus. Dan ketika kamu tahu pasti, ketika kamu menghembuskan nafas terakhir, kamu mendapat hidup yang kekal pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi pasti sebab Kristus sudah bangkit. Itulah kebahagiaan yang sejati. Itulah makna hidup yang sejati. Itulah kabar baik yang datang dari sorga yang disiapkan oleh Kristus. Itulah kerajaan Allah yang sejati. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau sudah mendapatkannya? Sungguh-sungguh yakin. Bukan asal yakin. Yakin 100% namamu ada dalam kitab kehidupan. Yakin 100% bahwa begitu kamu menghembuskan nafasmu terakhir, kamu dijemput oleh Yesus Kristus, nakoda hidupmu. Saya baca sebuah cerita, suatu hari ada 3 orang sahabat lagi ngobrol, diskusi, ngomong-ngomong soal kematian. Ya, ngomong-ngomong. Ada satu pertanyaan yang mereka diskusikan. Pertanyaan demikian, ketika kamu ada di dalam peti mati,
suatu hari ketika ada dalam peti mati. Banyak orang-orang yang hadir, termasuk orang-orang yang kamu kasihi dan dekat dengan kamu. Kira-kira kamu pengen dengar mereka ngomong apa? Nah, ini pertanyaannya. Nah, nanti saudara selesai ini makan siang, boleh ngobrol-ngobrol. Yuk, di dalam peti itu banyak orang datang lihat. Kira-kira mau dengar mereka ngomong apa? Lalu sahabat yang A dia bilang, aku ingin dengar orang bilang, oh dia adalah ayah yang baik. Ya, dia adalah teman yang baik. Dia itu orangnya suka menderma dan menolong siapa saja. Eulogi pasti dengar yang indah-indah. Si B bilang begini, aku ingin dengar orang bilang, dia adalah guru yang pintar. Dia suka menolong, dia humoris, dia setia. Dia orangnya ramah tamah, jarang marah, sabar, ayah yang mulia. Sahabat yang suka menolong siapapun. Sebab dia paling baik hati di antara semuanya. Saya bilang, wow, itu semua bagus sekali. Lalu A dan B tanya, kamu sendiri gimana? Kamu mau dengar apa? Nih, aku pengen dengar orang bilang begini. Hei, lihat tuh, dia bergerak. Dia hidup lagi. Dia bangkit. Ini humor, saudara, diskusi teman-teman. Tapi ada benarnya. Secara natural, secara normal, gak ada manusia yang pengen mati. Secara normal dan natural, kita ingin hidup selama-lamanya. Kalau bisa gak mati-mati terus saja hidup, betul? Ya. Tidak heran ada agama-agama tertentu mengajarkan kalau sudah mati pasang fotonya. Tiap hari dilihat, disembayangin, kasih makan, ya, kasih buah-buahan, dia masih hidup kok. Kita pengen diingat, cuma nggak tahu bagaimana muncullah tradisi itu, sembayangin orang tua. Ada anak yang terikat harus sembayangin orang tua. Saya pernah nginjili satu orang, dia bilang, Pak saya nggak bisa, saya sudah sumpah janji sama orang tuaku, aku harus sembayangin dia sampai akhir hidupku. Saya bilang, berapa panjang sih kamu sembayangin? Lebih gede siapa, engkong atau bapakmu? Yang engkong lu sembah gak? Ada sih engkong. Nah di atas engkong sembah gak? Paling 7 keturunan sembayangin. Kamu tahu gak, kalau diurut-urut paling tinggi siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Kristen itu jalan tol daripada bapak engkong, dia langsung tol, sampai kepada Kristus. Menyembah Tuhan Yesus sama dengan menyembah atau menghormati, ya, menghargai semua yang diciptakan Tuhan, itu orang tua kita dan nenek moyang kita. Itu diskusi lain. Tapi poin saya di sini adalah bahwa manusia itu pengen hidup terus. Cuma nggak tahu caranya bagaimana. Muncullah tradisi ada sembayangin foto, ya kan? Ada yang percaya tiap hari harus dikasih sesajen. Ada yang percaya ngobrol dengan foto itu, ngomong-ngomong, sebab dia masih hidup. Dia masih ada di sini, ya. Ada tradisi, 7 hari setelah meninggal masih ada, 49 hari, 100 hari, 1000 hari 3 tahun masih ada. Ya. Jadi ngobrol apa dia? Ngobrol, minta diberkati. Ya. Ada yang percaya kalau sudah mati jadi orang suci. Oh, jadi orang suci, ya kan? Itu sebabnya ada All Saints Day dalam gereja Katolik. All Saints Day. Kapan itu? Setelah Halloween. Semua orang kudus muncul. Jadi kita boleh berdoa kepada mereka. Kita boleh minta mereka memberkati kita, ya kan? Karena mereka semua jadi pengantara doa. Kalau doa langsung pada Tuhan cuma satu jalur. Tapi kalau doa lewat orang kudus, banyak jalur. Semua itu menunjukkan satu hal apa? Bahwa manusia ingin hidup terus walaupun sudah mati. Jawabannya ada di mana sebenarnya? Yohanes 11 ayat 25, Yesus bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, dia akan hidup walaupun sudah mati. Percayakah engkau? Amin. Dia tanya kepada Marta, percayakah engkau?
Jadi ketika seseorang menerima Kristus, mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa salib Kristus membayar hutang dosanya, kebangkitan Kristus menjamin hidup kekal, dia pasti diselamatkan. Namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Hari ini saudaraku, sebelum you tinggalkan tempat ini, keluar dari pintu, kalau kamu tidak yakin namamu ada dalam kitab kehidupan, rendahkanlah hatimu. Terima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, dan saya akan berdoa buat saudara. Amin. Jangan pulang sebelum kamu yakin. Sebab kamu tidak tahu hari besok, jangan sombong. Ingat 3 hari lalu, gempa besar di Venezuela, hanya dalam hitungan detik atau menit, 2 kali gempa besar, 7,5 sama 7,3 skala Richter. Yang mati terus bertambah dan terus bertambah, saudaraku. Kemarin, terakhir malam saya dengar berita itu sudah lebih 1.000 orang. Yang mati. Yang terluka lebih 3.000 orang. Yang masih dicari, saudara, 50.000 keluarga masih mencari dan mengatakan keluarganya belum ketemu. Hanya dalam hitungan menit, you tidak tahu masa depanmu. Gedung-gedung hancur kayak bubur, saudara. Kayak bubur, hancur lebur. Jalanan rusak. Orang-orang menderita. Sakit, gak ada makanan. Homeless, gak ada tempat untuk berteduh. Saya bersyukur negara yang paling cepat turun tangan, Amerika. Walaupun dibenci di mana-mana, dia turun tangan. Pesawat tempur Amerika turun tangan memberi bantuan. Tapi poin saya adalah hidup itu pendek. You tidak bisa menebak hari besok. Jangan pernah sombong. Jangan pernah meninggikan diri menganggap akulah yang bisa memimpin hidupku. Hartakulah yang bisa memimpin hidupku. Jangan sombong. Rendahkan hatimu. Terima Kristus menjadi juru selamatmu. Amin. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak, saya sudah percaya kok. Saya sejak kecil sudah Kristen. Bahkan dalam perut ibuku aku sudah tahu ayat Alkitab. Tapi permisi tanya, kalau kamu bilang kamu sudah percaya, izinkan saya tanya, buktinya apa? Buktinya apa kamu yakin kamu selamat? Buktinya apa kamu yakin namamu ada dalam kitab kehidupan? Buktinya apa? Cuma ada satu bukti, saudara. Yesus bilang, barang siapa di dalam aku, dia akan menjadi ciptaan yang baru. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kamu. Ada perubahan, bertobat artinya perubahan 180 derajat. Dulu mencintai dunia, sekarang mencintai Kristus. Dulu mencintai filsafat sendiri, prinsip hidup sendiri, sekarang mencintai firman. Dulu tidak ada keyakinan, tidak ada sukacita sorga. Sekarang kamu ada sukacita sorga, damai sejahtera sorga. Berubah 180 derajat. Berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Izinkan saya tanya, perubahan apa yang terjadi? Gak usah pikirkan masa kecil, 1 tahun terakhir saja. Perubahan apa? Dalam aspek apa engkau berubah? Sungguhkah engkau menjadi ciptaan yang baru? Seorang ibu tanya saya, Pak, terus terang ya, saya bingung soal anak saya, soal masa depannya. Boleh gak Pak saya minta izin? Saya mau tanya, itu psychic yang di LA, downtown. Ada psychic, ahli nujum yang lihat jari tangan dulu. Ditulis di situ kan psychic, baris di situ. Boleh nggak Pak? Murah kok Pak, cuma $50. Gocap. Ada nggak yang begitu? Kalau ada yang tanya, saudara bilang apa? Ya sekali-sekali bolehlah. Saya bilang, Tante, kalau dia bilang positif, bagus, anakmu kalau diberkati gini-gini dapat jodoh macam-macam lah.
ternyata nggak dapat. Kamu stres gak? Stres kan? Tapi kalau dia bilangnya negatif, anakmu bahaya. Tahun ini bakal bangkrut. Tahun depan itu ya kalau nggak bayar, apa itu? Tebusan itu bisa nyawanya terancam. You stres gak tiap hari? Stres. Jadi positif stres, negatif juga stres. Itu sebabnya Tuhan gak kasih tahu kamu hari besok, supaya kamu gak stres. Gak mikirin terus. Tadinya mau hidup 70 jadi 50. Karena tiap hari mikirin terus. Kamu gak tahu hari depan. Saya bilang, tante jangan beli yang gituan lah. Ya, serahkan kepada Tuhan. Kita doakan anakmu, doakan tante. Daripada bayar psychic $50, sumbangkan aja ke diakonia, ya kan? Kita banyak bantu fakir miskin, orang yang lemah, orang yang butuh. Saya tidak tahu hari ini apa dan siapa yang menguasai hidupmu. Adakah berhala-berhala tertentu? Adakah sesuatu yang lebih penting dari Tuhan? Adakah sesuatu yang lebih tinggi, lebih utama dari Kristus? Hari ini saudaraku, demi nama Tuhan Yesus, saya berkata bertobatlah kamu dan kembali kepada firman Tuhan. Amin. Yang kedua, menjadikan Kristus nakhoda hidup artinya taat kepada perintah Kristus. Bukan hanya percaya dari hati dan mengaku di mulut, perlu mentaati. Kalau kamu mengaku dia penguasa, kalau kamu mengaku dia adalah pemimpin, dia adalah nakhoda hidupmu, pilot dalam hidupmu, turuti dia sebab dia yang pegang komando. Jangan ngatur Tuhan. Pernah gak ngatur Tuhan, saudara? Kalau doa Tuhan, kalau boleh begini ya Tuhan ya. Mau doa atau mengatur Tuhan? Taat. Yesus bilang barang siapa mengasihi aku, dia akan mentaati perintahku. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah artinya apa? Kamu mendahulukan kepentingan Kristus. Mendahulukan yang kekal, bukan yang sementara. Carilah kerajaan Allah. Dan kebenarannya artinya apa? Sebuah komitmen. Tuhan, aku mau setia kepadamu. Apapun yang terjadi, komitku sebab engkau pemimpin. Engkau pemegang kendali Tuhan. Untuk gempa Venezuela ini, berita yang sampai hari ini masih hangat. Saya ingat gempa besar di Haiti, saudara masih ingat? Kira-kira belasan tahun lalu. Dalam satu pulau itu, ratusan ribu mati waktu itu. Mengerikan, bangunan-bangunan hancur. Dalam sebuah berita dari Washington Times, waktu itu dituliskan bahwa orang-orang Haiti yang waktu itu lolos dari kematian, pada hari Minggunya, beberapa hari kemudian, ya 1 minggu kemudian, hari Minggunya, mereka rame-rame datang ke gereja yang runtuh, bekas-bekas runtuhan. Bernyanyi, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di hari Minggu. Walaupun di sana sini mayat masih berkelimpangan. Hanya dalam seminggu. Walaupun antrian makanan dan minuman masih sangat panjang. Mereka tinggalkan itu, mereka beribadah dulu. Walaupun ada banyak yang sakit, yang menderita, yang tak punya tempat tinggal, masih sangat lemah. Mereka tetap beribadah, memuji, bernyanyi, meninggikan nama Tuhan. Mereka begitu bersemangat, sampai Washington Times yang merekam itu sangat terharu. Wow, ini luar biasa. Masih sangat menderita, tapi nyanyinya mereka semangat. Doanya bersemangat, luar biasa. Karena bisa saja hari itu adalah ibadah terakhir, betul gak? Kita di Amerika terlalu apa? Sufu, tau gak? Sufu. Terlalu enak, nyaman. Gak apa-apalah. Ya, minggu ini gak bisa ibadah, minggu depan masih bisa kok. Pemimpin nyanyi ini sudah, ayo nyanyi semangat. Lemes-lemes. Angkat tangan. Kayak sakit ya. Nanti sakit beneran gak bisa angkat baru tahu.
Angkat tangan memuji Tuhan. Semangat dikit kayak gimana? Ya, ya ajiansi semangat. Ya jawabnya gak semangat. Semangat. Iya puji Tuhan lumayan. Orang Haiti itu luar biasa loh. Saya baca itu sampai luar biasa. Seorang pendeta berkata, pendeta Eric Toset, dia berkata demikian. Kami tetap berterima kasih kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sebab kami yakin semua ini ada dalam kontrol Tuhan. Ini loh, artinya semua ini ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya dan kami tetap mau beribadah. Oh saudara, walaupun banyak hal di dunia ini kita tidak mengerti. Kamu tidak mengerti, ingat otakmu bukan nakoda hidupmu. Pikiranmu bukan nakoda hidupmu. Fisikmu bukan nakoda hidupmu. Bilang dikit, oh Tuhan hari ini gak ke gereja ya. Shirley tolong ya atur yang lain. Last minute. Bukan nyindir ya, tapi mari kita jangan terlalu manja. Harus dilawan. Apalagi kalau minggu KKR seperti ini, pelayanan altar ini harus dilawan, sakit dikit maju. Tuhan pasti memberi kemenangan, amin. Saya baca sebuah kesaksian di Bali, yang kesaksian bernama Made Teddy Artiana, orang Bali. Dia gak tahu dia yang jadi narapidana atau dia cerita seorang narapidana. Di Bali, dia masuk ke penjara. Saya anggap itu cerita dia. Di situ dia mengenal Kristus. Dan dia mulai belajar bernyanyi, mulai belajar berdoa. Dan dia bilang, saya belajar menunggu kebaikan Tuhan. Walaupun itu hal yang kecil. Dia bilang sudah berapa minggu ini keluargaku gak ada yang datang lihat. Teman-teman yang biasa ikut doa dan lihat dia juga sudah gak datang. Jadi dia itu kesepian. Juga barang-barang dia yang biasa dikasih sedikit apalah oleh-oleh habis semua. Termasuk dia bilang sudah berapa hari ini mau sikat gigi aja gak punya odol. Jadi malam itu waktu dia memikirkan kebaikan Tuhan, dia bilang, lucu gak ya kalau saya berdoa minta odol sama Tuhan. Tapi dia memberanikan diri. Dia bilang, Tuhan ini odolku udah habis. Boleh gak Tuhan kasih odol kayak entah gimana caranya. Saya gak enak kalau sikat gigi berhari-hari sudah gak punya odol. Doa. Sampai dia ketiduran. Lalu malam hari itu tiba-tiba ada petugas gedor-gedor pintu kamarnya. Gedor-gedor lalu mendorong satu orang masuk. Ternyata narapidana yang baru. Temani dia, tidur sama dia. Ya. Ini penjahat kelas kakap. Hati-hati. Jadi dia masuk, jadi kaget, gak bisa tidur. Datang penjahat. Tapi orang itu nangis-nangis. Bukan aku pak. Singkat cerita, dia doakan narapidana baru itu. Doakan, udah tertidur. Besok pagi-pagi dia kaget, kok orangnya gak ada? Kemarin kan ada satu orang di sini. Kok sekarang orangnya gak ada? Lalu dia goyang-goyang teralis panggil petugas. Pak, kemarin kan ada satu orang masuk di sini kan? Kok saya sendiri kayaknya saya ada, Bapak bilang orang jahat, saya doain dia. Tapi pagi-pagi dia kemana? Apakah sudah dihukum mati? Oh enggak deh, itu salah tangkap. Orangnya sudah kita lepas. Tapi waktu mau dilepas dia bilang, tolong kasihkan ransel ini, backpack, kepada
kamu. Jadi ini dikasih backpack. Dia buka backpacknya saudara, isinya 5 kotak odol, 1 sikat gigi, 2 sabun, 3 shampoo, dan beberapa kaos oblong. Sesuatu yang di luar doa dia, melampaui doa dia, cuma minta odol 1, dan melampaui pikiran dia. Kok bisa-bisa caranya begini ya? Nah ini yang namanya panggilan dari sorga. Firman Tuhan bilang Efesus 3:20, kuasa Tuhan, kerajaan Tuhan, pemerintahan Tuhan lebih besar dari pikiranmu dan doa-doamu. Ini mujizat. Jadi mujizat kalau kita mau definisi, ya dari Efesus 3:20 ini. Mujizat adalah sesuatu yang dilakukan oleh Allah dengan kuasanya dan pemerintahannya yang luar biasa, yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Itu ajaib. Ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mentaati firman-Nya. Ketika engkau sungguh-sungguh mencari kerajaannya dan kebenarannya firman-Nya, kamu akan mengalami mujizat Tuhan. Segala sesuatu ditambahkan, bukan hanya diberikan loh, ditambahkan kepadamu. Minta 1 odol dapatnya berapa? 5. Tambah lagi sikat gigi, sampo. Saya gak tahu masih ada capcay, puyong hai, siomay gak? Bisa saja Tuhan kalau mau nambah. Amin. Maukah hari ini engkau tunduk katakan Tuhan, Tuhan Yesus, engkaulah nakhoda hidupku. Amin. Mari bangkit berdiri. Sebagai hamba Kristus saya akan berdoa buatmu. Saudara yang mau saya doakan, entahkah memperbaharui iman, entahkah mendapatkan nama dalam kitab kehidupan, dan mengalami mujizat Tuhan, Efesus 3:20. Angkat tanganmu kepada Tuhan, saya berdoa buatmu pada hari ini. Angkat tanganmu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bapa di sorga, datanglah kerajaanmu. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan tahu pergumulan anak-anakmu. Hamba-mu berdoa bagi mereka yang belum yakin keselamatannya, bagi yang ingin namanya dicatat dalam kitab kehidupan, mendapatkan sukacita dan damai sejahtera sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, beri mereka rendah hati, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Detik ini juga ya Tuhan, tulis nama mereka satu persatu dalam kitab kehidupan menjadi milikmu selama-lamanya. Yang mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan, cobaan, pergumulan Tuhan tahu. Dan hari ini hamba-mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Janjimu di Efesus 3:20 digenapkan atas setiap pribadi yang sungguh-sungguh beriman dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, entahkah masalah keluarga, masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah relasi, masalah status, teman hidup, dan pergumulan-pergumulan lainnya, sakit penyakit, dan lain-lain. Ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Kami bersyukur untuk Ci Olin di Surabaya yang sudah selesai bypass dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dia secara sempurna. Kami doakan Pak Hari yang harus berjuang melawan kankernya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan dia secara sempurna. Juga banyak yang lain ya Tuhan. Yang sedih Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang hampir terjatuh Tuhan angkat kembali. Biarlah kebangunan rohani terjadi di IGNC dan semua teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan ini. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kiranya kasih karunia, sukacita sorgawi, keselamatan yang pasti dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.